Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok F itu studi kasus ketiga yang judulnya fungsi hormon dalam pembentukan telur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rafiq Nur Fakih dengan NIM 165. Di sini saya tidak sendiri dengan rekan-rekan saya. Saya Galuh Materi Nanggi dengan ekor NIM 160. Saya Natasha Putri Akmuli, ekor NIM 164. Saya Gevira Efik Aziza dengan ekor NIM 191. Oke, lanjut di latar belakang. Yang pertama itu ada ayam kampung merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak dipelihara masyarakat karena memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Namun, produktivitas telur ayam kampung masih tergolong rendah dibandingkan dengan ayam ras petelur. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya produksi telur adalah adanya sifat mengahap yang kuat pada ayam kampung. Selanjutnya, slide selanjutnya. Selanjutnya tuh ada rumusan masalah ya. Yang pertama ada telur ayam atau unggas. Yang kedua itu jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang ketiga hormon apa yang mengontrol sifat mengapa yang keempat, mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibandingkan ayam kampung. Yang kelima itu jelaskan solusinya agar produksi telur ayam kampung dapat ditingkatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada tujuan penulis adalah untuk menjelaskan pengaruh sifat meleram terhadap tingkat produksi telur pada ayam kampung. Kenapa? Punyamu dulu. Udah lanjut. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor genetik dan lingkungan yang berperan dalam munculnya sifat meleram. Terus sistem fisiologi apa sajakah yang bekerja pada pembentukan telur ayam atau unggas? Proses pembentukan telur melibatkan sistem reproduksi ayam yang terdiri dari beberapa organ utama, yaitu infundibulum, magnum, isthmus, uterus, infundibulum, tempat fertilisasi bisa terjadi jika adanya sperma. Kemudian kuning telur bergerak ke magnum untuk membentuk albumen atau putih telur. Di isthmus terbentuk membran telur, di uterus terbentuk cangkang telur dan dilakukan dehidrasi albumen. Seluruh proses ini berlangsung sekitar 25-26 jam hingga telur siap dikeluarkan melalui vagina dan kloaka. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian jelaskan hormon apa saja yang berperan dalam pembentukan yolk dan albumen. Yang pertama yaitu ada hormon estrogen, yaitu berperan penting dalam mengatur perkembangan folikel pada ovarium serta merangsang hati untuk menghasilkan vitellogenin, yaitu bahan utama pembentuk yolk atau kuning telur. Kemudian yang kedua ada progesteron, yaitu berfungsi dalam membantu perkembangan saluran reproduksi, terutama bagian oviduk, serta merangsang kelenjar pada magnum untuk memproduksi albumen atau putih telur yang mengelilingi yolk. Kemudian, hormon apa yang mengontrol sifat mengeram? Mengapa ayam mengeram dan tidak menghasilkan telur? Sifat mengeram pada ayam dikontrol oleh hormon prolaktin. Saat ayam mulai mengeram, kadar prolaktin dalam tubuh meningkat cukup tinggi dan mempengaruhi perilaku induk ayam untuk tetap berada di sarang, menjaga serta menghangatkan telurnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu mengapa produksi telur ayam niaga petelur lebih tinggi dibanding dengan ayam kampung. Produksi telur ayam niaga petelur jauh lebih tinggi dibandingkan ayam kampung karena adanya perbedaan faktor genetik, manajemen pemeliharaan, dan lingkungan.
Untuk meningkatkan produksi telur ayam kampung, diperlukan upaya terpadu yang mencakup perbaikan genetik, manajemen pakan, lingkungan, serta pengendalian sifat mengeram. Dari aspek genetik, seleksi individu ayam kampung yang memiliki produktivitas telur tinggi perlu dilakukan secara berkelanjutan, atau dapat pula dilakukan persilangan crossbreeding dengan strain ayam ras petelur guna menghasilkan galur baru yang tetap adaptif terhadap lingkungan lokal namun memiliki potensi produksi telur yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulannya, proses pembentukan telur pada ayam merupakan hasil kerja sistem reproduksi yang kompleks, melibatkan berbagai organ seperti ovarium, oviduk, dan uterus yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam pembentukan yolk, albumen, serta cangkang telur. Proses ini juga diatur oleh berbagai hormon seperti estrogen, progesteron, dan prolaktin yang berperan penting dalam pengaturan perkembangan folikel, sekresi albumen, serta perilaku mengeram. Oke, sekian konsentrasi dari kelompok F. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Wahyu Majati dengan ekor NIM 200. Nah, di PPT ini kan menjelaskan bahwa seleksi individu ayam kampung agar produktivitas telurnya tinggi itu perlu kayak disilangkan juga ya, crossbreeding gitu dengan strain ayam petelur yang lain gitu. Nah, kalau disilangkan nih sebenarnya efektif nggak sih? Nah, kalau misal nggak efektif juga, itu dampaknya apa gitu? Terima kasih. Ada lagi? Ini ya saran aja nanti ini apa kayak bikin notulen juga. Ada yang nggak masuk, mereka nggak masuk mau nilai doang, nggak bisa anjir. Gitu aja sih. Itu tadi apa pertanyaannya untuk mendapatkan telur yang baik kan? Terus apa ada dampaknya sama apa tadi Wahyu? Gini, itu kan di PPT bentar. Di PPT kan dijelaskan ya, kalau mau produktivitas telurnya tinggi, itu kayak perlu ada persilangan antara ayam petelur kampung sama strain ayam ras petelur yang lain gitu. Nah, pertanyaannya tuh efektif gak sih kalau misal kayak disilangkan gitu? Kalau misal gak efektif juga, dampaknya apa gitu? Izin menjawab buat pertanyaannya Wahyu. Itu kalau efektivitas apa persilangan ayam kampung buat produksi telur tuh sebenarnya baik ya. Cuma tergantung persilangannya kayak gimana. Terus apalagi misalnya persilangannya dilakukan terus-menerus tanpa adanya pengelolaan sama seleksi yang bagus, itu baru bisa menyebabkan apa degrasi genetik. Jadi kayak yang selama membuat apa keturunan baru gitu. Apakah menjawab? Menjawab sih, cuma tadi apa degrasi genetik ya, degrasi genetik itu maksudnya gimana sih? Setahu saya degrasi genetik itu kayak penurunan kualitas. Mungkin bisa di search lagi. Oke, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan lagi? Karena tidak ada yang bertanya, mungkin dari kelompok F kasus 3 bakal saya tutup. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.